Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel YFND yang pada sore hari ini ya teman-teman. Kita habis pulang, seperti biasa kita menyempatkan dulu ke kebun. Kita melihat perkembangan kebun dan mungkin minggu depan kita akan laksanakan pemanenan kembali ya teman-teman di area kelapa sawit yang sudah berbuah, contohnya seperti ini. Nah ini bisa dipanen nanti, kemungkinan di minggu-minggu depan ini sudah matang nih ya teman-teman, sudah matang dan bisa kita ambil ya, lumayan 5 kiloan lah, 5 kiloan. Dan ya alhamdulillahnya sudah mulai sedikit demi sedikit produksi. Dan nanti di umur yang ke-33 bulan ini kita genjot terus ya teman-teman, upaya perawatannya agar nanti pertumbuhan kelapa sawit yang ada di kebun bisa maksimal yang nyata. Mau 3 tahun ini ya teman-teman, mau 3 tahun tuh bisa dilihat di areal situ juga sudah mulai lumayan bagus. Di areal situ juga itu posisi kendaraan kita. Nah itu sampai ke ujung sana, sampai ke bawah, ini sampai ke depan situ. Nah di areal sini memang kita masih memfokuskan dalam tahapan kita rutin terus ya teman-teman perawatannya, karena agar bisa segera untuk menyusul perkembangan pertumbuhannya agar bisa sama dengan yang di sebelah sini. Karena di areal sini memang agak sedikit terlambat ya teman-teman pertumbuhan dan perkembangannya selama umur 33 bulan ini daripada di areal situ, di areal sana. Karena ya bisa dilihat sendiri kondisi lahan yang memang cukup bisa dikatakan marginal atau lahannya agak harus ekstra kita melaksanakan perawatan. Maka dari itu kemarin kita sudah laksanakan upaya penaburan unsur magnesium kalium atau dolomit, atau bisa dikatakan juga kapur, agar paling tidak untuk mendinginkan di areal sekitar tanaman kelapa sawit, agar di areal kelapa sawit, di areal tanahnya juga bisa sedikit banyaknya untuk menggemburkan di areal tanahnya. Maka dari itu harus sering-sering kita melaksanakan upaya pemupukan unsur magnesium dan kalium atau dolomit ya teman-teman. Itu gunanya, dan yang jelas untuk menetralkan juga unsur zat asam di area lahan X ini ya teman-teman. Karena kenapa ini sangat asam di areal-areal yang khususnya area lahan X tambang. Jadi penting sekali kita melaksanakan perawatan rutin. Tapi di areal sini sudah cukup lumayan bagus ya teman-teman, cukup lumayan bagus pertumbuhannya daripada di areal yang sana itu lapisan tanahnya Greystone. Nah itu akan lebih ekstrim lagi ya teman-teman, kering dibandingkan dengan yang di sini. Ini cukup ada campuran bebatuan dengan lapisan tanah merahnya itu agak sedikit bagus daripada di areal sana yang full Greystone.
atau lapisan tanahnya itu lembek hitam paling bawah itu. Jadi jika terkena hujan itu sangat lembek, jika terkena panas itu sangat kering ya teman-teman. Jadi memang solusinya harus segera dilaksanakan, upaya terus menerus melakukan pemupukan kompos di areal sana, di areal yang Greystone sana. Itu kita rutin harus laksanakan pemupukan kompos. Di areal sini juga kita sama saja, di areal sini kita juga terus melaksanakan pemupukan kompos agar ya paling tidak untuk upaya menetralkan juga zat asamnya dan mengurai juga di areal-areal yang memang masih dikatakan marginal ya teman-teman. Pentingnya unsur kompos untuk proses pertumbuhan perkembangan kelapa sawit yang di areal X seperti ini sangat penting. Nanti jika sudah memang produksi ya kita buatkan jalan pakai alat nanti di areal sini, insya Allah pasti produksi. Nah, ini sudah mulai menunjukkan nih, memang pertumbuhan kelapa sawitnya juga tidak sebagus pertumbuhan tanaman kelapa sawit pada tanah asal ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kan tetapi kita maksimalkan saja lahan yang ya alhamdulillah cukup luas ini, biarpun lahan X kita manfaatkan betul-betul agar bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah nantinya dan bisa membantu perekonomian keluarga juga ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, ini alhamdulillahnya sudah di umur yang ke-33 bulan ini prospek atau pertumbuhannya juga tidak kalah dengan tanah-tanah asal. Yang di areal situ bagus ya teman-teman, karena memang di areal situ campurannya lahannya itu tanah asal atau tanah atas di areal sana. Jadi pertumbuhannya sangat cepat dibandingkan di areal sini dan di areal yang sana, karena lapisan tanahnya tanah bawah. Tetapi di areal yang ini, yang bebatuan campur tanah merah ini saya yakin pasti bagus, karena kita pernah juga ya teman-teman ke area lahan X tambang juga, kita bandingkan dengan area lahan yang ada ini, itu kurang lebih sama persis juga di areal-areal yang seperti ini. Memang kondisinya nanti jika dilakukan upaya terus dalam hal perawatannya pasti juga akan bagus. Tinggal kita saja melaksanakan perawatan perkebunan kelapa sawit. Jadi seperti itu ya teman-teman, tergantung perawatan. Akan tetapi perawatannya juga yang nyata 2 kali lipat daripada perawatan di lahan biasa. Akan tetapi dengan harga kondisi sawit yang masih stabil pada saat ini, tidak masalah buat kita ya teman-teman, tidak masalah. Jadi masih dikatakan masih imbang saja antara pengeluaran nanti dengan pemasukannya. Kita sudah hitung-hitung angka-angkanya di areal yang segini nanti produksinya berapa ton di umur yang sudah mulai produksi penuh, ya kisaran 3,5 tahun
sampai 4 tahun itu sudah mulai produksi penuh. Maka dari itu kita genjot terus laksanakan upaya perawatan kebun. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau di areal sini sudah alhamdulillah sangat bagus di areal sini. Di samping-samping situ juga sudah mulai bagus. Indah ya teman-teman tuh areal pegunungan. Kita kalau ke kebun ya seperti ini. Habis pulang dari kantor kita sempatkan ke kebun melihat tanaman hijau-hijauan itu menghilangkan sedikit penat kita yang beraktivitas dari mulai pagi sampai menjelang sore, dan ini kita sempatkan untuk melihat kebun untuk ya setidaknya merefresh otak kita agar kembali fresh ya teman-teman. Jadi seperti itu. Ya, jikalau sudah seperti ini, pikiran kita pasti ingin menambah kebun lagi ya teman-teman. Apalagi ini sudah mulai sedikit banyaknya produksi, jadi untuk perawatan kita juga bisa tambal sulam dari kebun yang ada. Kita tambal sulam untuk merawat kebun ini, dan kebun ini juga sudah mulai menghasilkan sedikit banyaknya. Sudah beberapa kali kita menjual buahnya dan untuk melakukan perawatan kembali. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kita putar-putar terus sampai ya mudah-mudahan bisa ke kebun-kebun selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan teman-teman yang sudah mempunyai lahan atau yang belum mempunyai lahan, mudah-mudahan bisa kebunnya bisa bertambah, dan yang belum mempunyai lahan mudah-mudahan bisa mempunyai lahan. Intinya kita harus selalu usaha dan ikhtiar yang nyata ya teman-teman.